Berpikir konseptual dalam keterampilan mengurai abstraksi. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Agus Priyatna. Berpikir sudah menjadi bahan dasar manusia untuk mengurai masalah-masalah dalam hidupnya. Tanpa berpikir, kita hanya menjadi budak bagi jasad yang berwujud. Tetapi, apabila sebuah bahan dasar tidak dipergunakan dengan baik, maka hasilnya pun tidak akan optimal. Maka dari itu, kita harus mengunduh dan mengejawantahkan keterampilan-keterampilan yang akan kita miliki untuk menunjang penyelesaian persoalan-persoalan yang kita miliki. Dan pertanyaannya yang timbul adalah, bagaimana urgensi berpikir konseptual bisa mengurai abstraksi? Baiklah teman-teman, sebetulnya ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan catatan yang aku resume dan kemudian aku buat menjadi sebuah esai. Esai itu berjudul Bagaimana Urgensi Berpikir Konseptual Bisa Mengurai Abstraksi. Oke, mari kita bahas. Abstraksi di sini adalah sebuah hal yang kompleks atau rumit. Jika domain kita dalam dunia pendidikan adalah bagaimana persoalan-persoalan belajar itu dapat dipecahkan dengan baik. Materi yang diterima bisa mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir konseptual itu bisa menjadi sebuah tools, alat yang bisa memudahkan kita dalam mengurai abstraksi di domain-domain yang kita butuhkan. Mari kita uraikan. Jika kita mengambil padanan kata dari KBBI mengenai berpikir, bentuk dasar dari pikir, berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Menimbang-nimbang dalam ingatan konseptual adalah berawal dari kata konsep, rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa yang konkret. Gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Dapat kita simpulkan, berpikir konseptual adalah keterampilan untuk menggunakan akal dalam memecahkan masalah yang rumit atau abstraksi. Namun masalah yang timbul kemudian, sudah bisakah kita berpikir secara konseptual? Aku kira kemampuan atau keterampilan berpikir secara konseptual itu jarang sekali diberitahukan, dinarasikan ataupun diperkenalkan. Maka dari itu tidak menjadi aneh jika narasi apa itu berpikir secara konseptual tidak banyak yang mengetahuinya. Lebih-lebih anak muda saat ini. Kita selama menempuh pendidikan hanya dijejalkan materi, harus dihafalkan, tanpa pernah bertanya ini mulai dari mana, bagaimana gambaran besarnya, untuk apa ilmu itu dalam kehidupan, bagaimana endgame-nya. Ujung-ujungnya daya kritis kita yang menjadi tumpul. Untuk membiasakan sesuatu yang baru, itu memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Perlu aksi yang nyata, bukan hanya sekedar teori belaka. Mengapa tidak kita kenalkan berpikir konseptual itu dengan sederhana di level yang paling sederhana? Semisal di bangku sekolah dasar, ketika guru memberi pelajaran kepada siswanya, dalam hal ini, guru sebagai ujung tombak untuk menarasikan cara berpikir konseptual. Ketika menyampaikan materi yang abstrak, bagaimana caranya guru itu bisa menyederhanakan dan memotong bagian-bagian kecil dari materi tersebut. Kemudian berikan gambaran besar dan manfaat apa ilmu itu di kehidupan sehari-hari. Terkadang bukan tidak bisa menguasai materinya begitu, tetapi bagaimana cara menyampaikan materinya agar mudah dipahami. Ketika berpikir konseptual, kita terapkan maka alternatif-alternatif pemecahan masalah akan kita temukan dengan sendirinya. Namun, untuk melatih berpikir konseptual itu ya perlu pembiasaan.
Untuk meningkatkan keterampilan berpikir konseptual, kita harus bisa mengeksplor dan harus berani terbuka. Dan literasi adalah gerbang ilmu, maka dengan membaca secara luas, membaca berbagai genre buku, ia dapat memperluas pemahaman tentang konsep-konsep baru dan meningkatkan kreativitas kita. Kemudian juga bisa menggunakan alat visual seperti flowcharts dan mind mapping. Itu dapat membantu kita memvisualisasikan ide-ide dan hubungan antar konsep. Membuatnya lebih mudah untuk berpikir secara konseptual, sehingga kita terbiasa untuk menggambarkan gambaran besar terlebih dahulu sebelum menyelam ke dalam hal-hal yang mendalam. Aktif berpartisipasi dalam setiap diskusi dengan rekan sejawat, guru, dosen, atau mentor dapat memberikan perspektif baru dan membantu memperjelas pemikiran. Mencoba untuk menganalisis kasus nyata, mengidentifikasi masalah dalam berbagai organisasi, dan mencarikan solusinya. Nah, itu dapat melatih kemampuan analitis dan berpikir kritis. Langkah tersebut mungkin bisa kita tempuh dengan catatan harus terbiasa membiasakannya. Kita bisa menerapkan langkah-langkah tersebut ke berbagai domain sesuai dengan kebutuhan kita. Aku membayangkan seperti para pemimpin handal, seorang arsitek, seorang komandan perang, sering kita temukan bahwa mereka adalah ahli strategi, ahli dalam berpikir konseptual, merancang. Tidak akan ada kemenangan tanpa persiapan. Meskipun ada yang menang tanpa rencana, itu kemungkinannya kecil sekali. Dari masalah yang terlihat kompleks dan berat, mereka itu bisa memecahkan gitu ke potongan-potongan kecil lalu dieksekusi. Begitulah seharusnya kita dalam mengurai abstraksi. Misal dalam proses belajar. Ketika ingin memecahkan masalah, maka keterampilan berpikir konseptual akan melahirkan pengambilan keputusan atau alternatif apa yang harus diambil. Ketika sudah mengetahui gambaran besar dari sebuah materi. Ketika kita mempelajari rumus fisika, misalkan tentang gaya, kita menggambarkan dulu apa konsep gaya dari fisika, bagaimana awal mulanya, bagaimana penerapannya, bagaimana manfaatnya. Disinilah berpikir konseptual akan memantik daya kritis kita dan memantik curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga kita lebih memahami inti dari suatu materi yang sedang dipelajari. Lalu dewasa ini, Indonesia terus digadang-gadang dengan visi 2045 Indonesia Emas. Jika kualitas sumber daya manusianya tidak mumpuni, aku kira itu hanya mimpi belaka. Kemampuan berpikir pun menyinggung ranah SDM. Apabila sumber daya manusianya bisa terampil dalam memecahkan problem solving, akan lahir berbagai macam ide dan gagasan. Maka dari itu, melihat urgensi yang nyata di ujung mata, kemampuan berpikir konseptual sangat penting sekali untuk dimiliki dan terus diasah. Untuk menuju manusia unggul, manusia bermutu, manusia mumpuni, dan manusia yang berkualitas. Dan pertanyaan besar yang muncul dari ujung esai ini adalah, sudahkah pendidikan kita melatih para peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir konseptual sejak dini? Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.